selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah Sehat, Bu. baik. Bu, Pagi tadi, sehat Ibu. ya, jadi hari ini kalian belajar apa ini? Belajar di agenda 3. Ini baru masuk sesi pertama ya. Jadi jadi nanti insya Allah teman-teman eh, itu nanti kita kan masuk lagi itu besok. Ya, besok Ya, Bu. jam setengah 4 dan malam ya. Jadi setengah 4 sampai jam 17.45 nanti lanjut lagi malam. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa nanti untuk coaching agendanya ya itu nanti kita bisa masuk di jam 1 saja besok ya. Jadi kita tidak usah malam. Boleh ya? Boleh ya? Jadi nanti eh, Boleh, Bu. boleh ya, supaya kita malam ini kebetulan Ibu kosong itu di jam 1 siang. Jadi daripada kita malam berisi apa ini, jadi kita masuk saja di jam 1. Nah, karena dia 2 jam, selesai jam 2:30 ya. Selesai di 2:30 kita boleh istirahat sebentar dan 3:30 kita masuk lagi untuk apa namanya untuk pembelajaran agenda 3-nya. Bisa ya? Nah, nanti Ibu sudah kasih tahu Ibu Dewi ya, Ibu Dewi, tapi nanti boleh diingatkan ya, diingatkan lagi apa nih Pak Indronya untuk bisa kita dibukakan kelas besok di jam 1 siang ya. Seperti itu. Oke. Izin, Bu. Ya. Katanya Pak Hendro di grup Ibu untuk besok Oh, materi ceramah Ibu profesionalisme ASN. oh, ada ceramah besok di jam Iya, 1. iya Ibu sampai Oh, 14.30. oh, kalau gitu nggak jadi. Berarti kita tetap aja nanti masuknya malam. Wah, padahal Ibu sudah sudah senang-senang tadi bisa ini. Ternyata nggak bisa. Ya sudah. Berarti kita tetap saja malam ya. Mm-mm. Berarti saya WA dulu Bu Dewi. Tunggu bentar ya. Izin Ibu, Ya. di jadwal untuk coaching agenda kelompok 4 Pak Yamin yang bawakan Bu, Ahmad Yamin. Atau ada perubahan agenda, aduh, perubahan jadwal Bu? Iya. Malam coaching agenda. Iya Bu, kelompok 4 Oh Pak iya, Yamin. beda beda ininya ya. Beda apa namanya? Beda kelompoknya gitu ya. Oke. Ya, eh, tetap saja jadwalnya ya, malam ya, malam. Coaching agenda kan beda 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 pengampunya. Jadi saya nanti nanti di kelompok lain gitu ya. Oke, ada masalah ya. Oke deh, teman-teman semua. Sebelum kita lanjut di agenda 3 ini, saya mau kenal dulu satu-satu. Muhammad Azwar tugas di mana? Izin Bu, saya di PUPR Bu. Oke, PUPR. Kemudian Ahmad Rida. Jadi Bu, saya tugas di Bapelitbangda Ibu. Oke. Dokter hewan ya, Nyoman Ferry. Iya nih, Bu. Saya Ya, tugas di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ibu. oke. Kita kemarin ketemunya di dinamika kelompok ya.
Oke, baik. Saharina, tugas di mana? Di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sekantor ya sama Nyoman ya. Iya. Oke, Fitri, Izin Ibu, di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bu. sekantor juga ini bertiga. Iya, Pasti Ibu. juga berjejer seperti ini di layar Zoom saya kelihatan. Amirul, Izin Bu di Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo. Kominfo. Dokter Dwi, Izin Ibu di Puskesmas Lambunu 2. hmm, Lambuno, Dwi. Biasanya orang Dwi, ini Dwi. Bukan duit. Lambu, Lambunu, ya, Puskesmas ya. Siapa lagi? Dwi Mulyani, Izin Ibu di Puskesmas Pangi, sebagai apa di sana? bidan Ibu. Hmm, Oke, Yunita, Izin Bu di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga. Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau jangan sampai, disingkat DP3A P2KB. Panjang. jangan sampai kantor sendiri tidak dihafal DP nama ini, ya. Atika, Izin kantor camat Terue, Bu. di mana? Kantor camat Terue, Bu. Hmm. Kemudian siapa lagi? Dokter Imelda, tugas di mana? Tugas di mana, Dokter Imelda? Itu dia dengar suara saya apa enggak ya? Puskesmas Lambunu 1, Bu. Jelek sinyal. Oke, jadi teman-teman semua, teman-teman ini ada 11 orang semuanya ya, sekelas kita ini yang kelompok keempat. Jadi nanti insya Allah kita akan sama-sama. Jadi besok kita ketemu di 3:30 sore, kemudian nanti kita ketemu lagi di hari Rabu jam 5 sore, ya. Kemudian nanti kita ketemu lagi di hari Rabu, di hari Rabu, tapi kita nanti ketemunya lagi malam, ya Rabu malam. Nah, jadi kita masih istilahnya 2 hari kita ketemu nanti ya, ada Selasa dan Rabu, ya. Jadi semua pembelajaran di agenda 3 ini ada 4 sesi semuanya ya. Jadi nanti hari ini, sebentar ini kita hitung 1 sesi, besok 1 sesi, nanti di hari Rabunya 2 sesi. Oke. Teman-teman semua, jadi di agenda 3 ini kita akan membahas 2 materi, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Di manajemen ASN itu, ya, eh, teman-teman akan saya berikan tugas, ya, tugas berkaitan dengan, ya kita buka dulu ya, Ibu bukakan dulu ininya. Ya, kelihatan ya di layarnya. Lihat Jadi Ibu.
eh, manajemen ASN itu secara deskripsi singkatnya teman-teman nanti dibekali ya pengetahuan tentang kedudukan, peran, hak, kewajiban, kode etik ASN, sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Nah, jadi untuk materi ini sebenarnya materi ini sudah Anda pelajari secara self learning di LMS-nya LAN ya. Jadi Ibu tidak lagi menjelaskan satu persatu ya, satu persatu apa sih isi dari masing-masing apa ini materi di manajemen ASN itu. Yang pasti ada 3 indikator hasil belajarnya. Jadi nanti istilahnya teman-teman saya minta untuk mempresentasikan kembali apa-apa saja yang sudah dipelajari di modul manajemen ASN. Nah, jadi untuk lebih penguatan ya, penguatan substansi yang ada di manajemen ASN. Nah, jadi untuk manajemen ASN ini Ibu akan membagi teman-teman semua ke dalam bukan kelompok sih. Jadi Ibu akan bagi penugasannya individu. Ya, jadi penugasannya individu nanti masing-masing kerjakan ya. Jadi misalnya Muhammad Azwar, Ahmad kemudian Dokter Hewan Inyoman, 3 orang ini akan apa ini mempresentasikan kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Tetapi bahan presentasinya ini masing-masing bikin. Bukan kelompok ya, jadi bukan kelompok bikinnya, masing-masing bikin. Jadi ada 3 tugas ya, 3 tugas yang sama. Dan masing-masing bikin. Nanti bikinnya boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk bahan presentasi PPT. Bebas ya, bebas Anda menampilkan presentasi dari hasil Anda menyimak atau membaca apa ini buku atau modul di manajemen ASN-nya. Dan rujukan ini adalah Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Jadi tiga-tiganya boleh pakai rujukannya sama ya, rujukannya ke Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Jadi Azwar, Ahmad dan Inyoman. Itu tugasnya. Kemudian tugas yang berikut ini ke Saharina, Fitri dan Amirul. Ini menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Rujukannya juga sama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ya. Silakan nanti baca-baca peraturannya yang berkaitan dengan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Ini tugasnya Saharina, Fitri dan Amirul. Kemudian untuk Dokter Dwi dan Dwi, ya kebetulan nih samanya Dokter Dwi dan Dwi, ini tugasnya menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Jadi silakan nanti rujukannya boleh juga nanti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ya. Jadi bahasnya dalam bentuk PPT boleh, dalam bentuk PowerPoint PPT PowerPoint sama saja. PowerPoint boleh, kemudian bisa nanti dalam bentuk video. Silakan ya berkreasi untuk menampilkan bahan presentasinya. Kemudian nanti sudah ya. Kemudian enggak 3 orang, ada 11 orang kita ya. Jadi Dokter Dwi dan Yunita itu menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Tambah lagi si Yunita karena 11 orang. Nanti tugas yang keempat itu Atika dan Dokter Imelda. Ini tugasnya adalah membahas tentang PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ya. Jadi silakan Anda bikin apa ini bahan presentasi ya, apa-apa saja isi dari PP nomor 94 tahun 2021 ya. Jadi dalam bentuk summary, ringkasan ya, apa saja yang terkandung dalam peraturan tersebut. Nah, itu nanti boleh bebas juga mau tampilkan dalam bentuk PPT-nya boleh, dalam bentuk video juga boleh. Silakan ya, bebas berkreasi. Itu untuk tugas manajemen ASN. Kemudian nanti ibu kasih lagi tugas untuk yang Smart ASN.
Tunggu ya, saya buka dulu. Nah, jadi nanti untuk penugasan Smart ASN kelihatan nih di layar teman-teman ini. Enggak ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Latihan, Bu. Jadi nanti untuk Smart ASN ini teman-teman ada tugas juga. Jadi ini tugasnya juga tugas individu ya. Jadi masing-masing kerjakan sama seperti tadi itu tadi semua adalah tugas individu. Jadi di sini ada 4 tugas. 4 tugas ini Muhammad Azwar dan Ahmad ini membahas tentang etika digital. Ya, etika digital dalam bentuk PowerPoint, video juga boleh, terserah deh ya, bisa tampilkan. Kemudian Inyoman, Saharina itu membahas tentang budaya digital. Kemudian Fitri dan Amirul itu membahas tentang keamanan digital atau digital safety. Dr. Dwi dan Dwi itu keterampilan digital, ya, keterampilan digital. Kemudian ya Yunita Yunita membahas best practice penerapan terbaik pada etika digital dan budaya digital. Jadi Yunita membahas tentang penerapan dari etika digital budaya digital, best practice-nya di mana ya, contoh penerapan terbaiknya itu di mana, bisa nanti dikasihkan contoh di mananya. Kemudian Atika best practice keamanan digital ya. Kemudian Dr. Imelda itu best practice-nya keterampilan digital. Oke, sudah ya, sudah dicatat ya. Jadi ini tugas-tugasnya semua ya teman-teman, dikerjakan tugasnya, itu tugasnya masing-masing dalam bentuk tugas individu ya. Jadi walaupun ada 3 orang, 2 orang yang sama tugasnya, tapi nanti dikerjakannya masing-masing secara individu. Nah, untuk tugas kelompok itu adalah analisis isu. Jadi analisis isu manajemen ASN dan analisa isu Smart ASN. Nah, teman-teman sudah diajarkan di agenda 1 bagaimana menganalisis isu, ya kan? Menggunakan APKL, USG, dan Fishbone. Itu sudah diajarkan. Nah, jadi teman-teman ini menganalisis isu. Jadi nanti Ibu bagi dalam kelompok. Jadi kelompok ini memasukkan isu minimal 10 isu manajemen ASN, masukkan di dalam tabel APKL-nya. Juga untuk Smart ASN-nya itu minimal 10 isu, masukkan ke dalam tabel APKL-nya. Kemudian dianalisis. Jadi tugas kelompok itu ada 2. Jadi analisis isu manajemen ASN dan analisis isu Smart ASN. Nah, untuk kelompoknya kita bikin kelompok peternakan. Jadi kelompok yang pertama adalah kelompok peternakan. Jadi ada dokter hewan Nyoman, ada Saharina dan Fitri. 3 orang akan membahas bekerja dalam satu kelompok seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan tugasnya. Kemudian ada nakes, ya, ada nakes. Jadi Dokter Dwi, ada Dokter Imelda. Ada lagi, ada cuman 2 ya? Cuman 2 yang nakes ya? 3, Ibu. 3. Dwi, Ibu. Dwi, Bu. Dwi. 1 lagi Dwi. Oh, bidan. Ya, jadi ada 2 dokter dan 1 bidan. Jadi ini kelompok nakes ya. Jadi kelompok nakes ada 3 orang juga. Ini mengerjakan juga tugasnya sama tadi yang sudah Ibu sebutkan. Kemudian PUPR sendiri, Balit Banda sendiri, kemudian Kominfo sendiri, pemberdayaan perempuan sendiri, kecamatan sendiri. Berapa orang semua? 6. Ya, 6 ya. Ya, maksudnya 6 orang yang beda-beda ini. 5 Ya, kayaknya. 5, Bu. 5. Ahmad 1, Azwar 1, 2, Amirul 3, Kominfo.
pemberdayaan perempuan 4, kecamatan 5. Ada 5 ya, kecamatan. Oke. Jadi karena dia beda-beda, maka bikinnya juga beda-beda. Ya, bikinnya juga beda-beda. Jadi bikinnya juga beda-beda. Jadi nanti Mas, tapi Anda yang sendiri-sendiri ini tugasnya itu tidak usah 10 ya. Tidak usah 10. Jadi 5 saja. 5 yang manajemen ASN, 5 juga yang smart ASN. Bisa? Jadi tidak usah karena tadi kalau kelompok 10-10 ya, 10 manajemen ASN, 10 yang smart ASN. Kalau yang teman-teman yang beda-beda tadi, beda-beda ininya buat 5-5 saja ya. Dianalisis lah gitu ya, dianalisis lah. Jadi ini juga akan membantu teman-teman untuk masuk bimbingan ya. Kalau yang sendiri-sendiri ya, itu bisa masuk menjadi bahan untuk bahan coaching agenda sudah juga nanti ya. Jadi nanti teman-teman sudah apa namanya bikin lima nanti karena orangnya 5 orang juga, jadi masing-masing 5 untuk manajemen ASN, 5 juga untuk yang smart ASN. Jadi sampai di fishbone-nya, setelah sampai di fishbone-nya kita carikan ide gagasan pemecahan masalahnya masing-masing penyebab isu tersebut. Itu tugasnya ya, tugas ya, tugas apa ini untuk tugas yang ketiga. Bisa, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan penugasan? Sudah dipaham semua? Sudah? Maksudnya aman gitu. Ini biasanya ibu tanya sudah paham semua, sudah tiba-tiba nanti belum lama sudah langsung ada lagi masuk WA. Ibu mohon izin ibu tadi kurang jelas ibu. Gitu sudah dikasih kesempatan orang mau bertanya tidak mau bertanya. Nanti jadi ibu repot lagi ibu gitu. Balas lagi satu-satu. Tidak dibalas. Kita sudah habis berorientasi pelayanan, sudah berakhlaknya sudah diterapkan gitu ya. Memenuhi kebutuhan pelanggan, ya pelangganku lah peserta pelatihan gitu ya. Jadi kalau belum ada yang kurang jelas ditanyakan memang. Tapi jangan juga, ibu bilang tadi, jangan lagi bawa ya sudah loh. Apa itu Im Sasuti mengerti tadi apa yang dibilang ibu tadi gitu ya. Akhirnya sudah menahan diri dia, sudahlah. Enggak jelas sudah coba disebutkan dulu penugasannya. Dwi, coba sebutkan Dwi. Tugas pertama tadi apa Dwi? Tugas pertama ya, individu untuk smart ASN, untuk manajemen ASN, yang untuk kelompok saya, yang pertama menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN, merujuk kepada Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, bisa buat PPT atau video. Kemudian yang kedua smart ASN, yaitu untuk bagian kelompok saya keterampilan digital, buat PPT atau video. Kemudian tugas kelompok yaitu analisis isu manajemen ASN dan smart ASN, minimal masing-masing 10 isu. Yang pertama peternakan, kelompok nakes, dan sisanya masing-masing dari dinas masing-masing, Bu. Ya, jadi masing-masing. Jadi dia kelompoknya nanti yang ketiga itu dia jadi satu kelompok, jadi kelompok campuran dia. Tapi nanti isi anggotanya itu menampilkan tugasnya masing-masing ya. Kalau yang di nakes kan pasti mirip-mirip lah nanti masalah yang ada atau isu yang dihadapi ya di kesehatan atau yang di peternakan juga mirip-mirip. Jadi jadikan satu saja. Oke, jadi ada 3 kelompok ya. Jadi 3 kelompok peternakan, kelompok nakes dan kelompok campur ya. Campurnya itu nanti masing-masing bikin gitu. Tapi dia nama kelompoknya kelompok campur. Oke, bisa ya teman-teman ya Izin Ibu, tugasnya. Ya kan? kalau yang untuk tugas kelompok ini formatnya apa Ibu? PPT. Dibikin Ya. dalam bentuk PPT ya, PowerPoint dia. Ya, jadi karena mau dipresentasikan kan dari APKL-nya, kemudian USG-nya, kemudian ide gagasannya gitu ya. Silahkan nanti dalam bentuk PPT saja ya. Oke. Ada lagi yang Ini ditanyakan? izin Bu, Mm-mm. sedikit. Iya, untuk tugas individu Bu yang
dalam bentuk PPT, apakah bisa, apakah nantinya pas dipresentasikan itu kita menjelaskan kembali, ataukah bisa dalam bentuk PPT, tapi ada semacam suaranya kita menjelaskan di Boleh, situ, Bu. bebas saja ya, bebas saja ya. Model presentasinya bebas saja teman-teman berkreasi ya. Silakan saja. Yang penting tugas itu tersampaikan. Anda bisa presentasikan. Mau dalam bentuk PPT kemudian di situ sudah ada Anda menjelaskan boleh gitu ya. Silakan. Dalam bentuk video boleh, dalam bentuk storytelling juga boleh ya. Kemarin ada yang tampilkan ini dalam bentuk storytelling. Dia bikinkan video tapi storytelling gitu. Jadi ada storytelling tentang apa nih penerapan gitu ya apa best practice tapi dia bikinkan dalam bentuk storytelling boleh. Jadi bebas saja nanti ya teman-teman ya untuk menampilkan apa nih tampilan tugasnya gitu ya. Silahkan berkreasi ya. Nah, kecuali yang itu yang bahan presentasi yang kelompok itu bikin dalam bentuk PPT saja supaya langsung istilahnya ibu nanti bisa menyelah kalau misalnya ada kekeliruan ya. Kalau video kan ibu nggak mungkin salah gitu kan Anda putar saja nanti untuk apa ini isunya yang presentasi isu bisa nanti tiba-tiba nanti ibu selah gitu ya ibu apa nih kasih masukan bisa jadi seperti itu nanti kejadiannya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan berkaitan penugasan teman-teman? Tidak ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup, Ibu. Sudah cukup. Oke. Nah, Maaf Ibu, mungkin ya kalau waktu pengumpulan tugasnya bagaimana Ibu ya? Untuk di tugasnya sinerginya. kan kita ketemunya besok 15.30. Jadi kita apa ini terakhir pengumpulan tugas itu besok. Kalian mau apa ini biasanya Ibu kasih pengumpulan tugas itu sebelum masuk masuk sesi berikutnya. Kalian mau di awal sebelum sesi atau di akhir semua sesi? Biasanya Gini pilih Bu, di akhir semua saja semua. sekedar saran nih Bu. Kalau Nah, dari saya mungkin di akhir sesi Bu. Jadi semua tugas yang kita buat nanti kan Ibu koreksi dulu. Kalau memang sudah pure bagus, baru bisa kita upload. Mungkin saran saja saya dari saya Bu. Bilang aja Bu, kalau di hari Rabu Ibu ada longgar-longgar kita sedikit Bu. Biasanya Ibu itu kasih penugasan itu Ibu taruh di awal gitu sebelum masuk sesi. Tapi sudahlah, Ibu kebetulan ini lagi sayang sama Pak Rimo ini. Sudahlah kita jadi Anda kasih masuknya di hari Rabu ya. Di hari Rabu eh hari Rabu batasnya jam 6 sore ya. Hari Rabu jam 6 sore ya. Nggak usah di akhir sesi. Batasnya di nanti dibilang akhir sesi tak tidur semua lagi kamu semua bukan urusan lagi. Jadi mending nanti Ibu atau bolehlah hari Rabu paling lambat jam 12 malam ya. Sebelum jam 12 malam di hari Rabu tanggal 10 September. Nah, itu ya untuk dikumpulnya tugasnya ya semuanya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu mau tanya-tanya lagi. Ah, teman-teman ini kan apa ini di kantor masing-masing ya. Ibu di kantor masing-masing menghadapi isu-isu ya, menghadapi banyak-banyak pasti banyak isu yang Anda hadapi di unit tugas atau di organisasi tempat Anda kerja. Ini Ibu mau tanya dulu. Azwar ini asli mana? Kalau saya dari Bantaeng, Bu, Sulawesi Selatan. Orang Bantaeng. Ahmad Rida, Ibu sudah tanya kemarin sebenarnya ya di waktu DK. Cuma Ibu tanya lagi nih. Ahmad Rida, Parigi Bu. orang Parigi asli ya. Fitri, Parigi, Bu. oke aman. Saharina, Saharina, Dari Nganjuk, Jawa Timur, Bu. oh ya Allah Jawa Timurnya di mana Saharina? Dari Jawa Timurnya dari mana? Dari Nganjuk. Nganjuk, wong Nganjuk nih ya. Nyoman, paling Nyoman orang Bali dia, tapi belum tentu dia ini asal dari Bali ini, nama Bali tapi asal
Tolai. Ini kan, nah coba Nyoman asal mana? Tolai. Dari Tolai, Bu. Nah itu kan, sudah pernah ke Bali? Sudah Ah, 7 tahun di Bali, Bu. 7 tahun di Bali. Karena ada yang kemarin Ibu ajar, namanya Made. Dia orang Bali. Sudah pernah ke Bali belum? Jadi selama hidupnya dia sudah masuk PNS, belum pernah dia ke Bali dan belum pernah saya ke Bali, Bu. Soalnya saya besarnya di apa ini di Tolai, Ibu gitu. Jadi saya enggak pernah ke Bali. Oh, itu yang lacar tahun tahun berapa ya itu Ibu ajar. Ibu masih ingat sekali itu. Jadi saya bilang, jadi canggih juga kalau ini orang orang Bali tapi belum pernah ke Bali. Sudahlah, kalau Nyoman sudah bagus lah dia eh, mengakunya orang Bali, tapi sudah tinggal di Bali gitu. Oke, Amirul, asli mana Amirul? Parigi, Bu. Pak Rigi juga. Oke, kalau Dwi, kalau Dwi, Aslinya dari Lambunu, cuma sudah kurang lebih 5 tahun di Sumbersari, Parigi, Bu. Pak Rigi. Kalau Dokter Dwi, Parigi juga, Ibu. Pak Rigi. Yunita, Parigi juga, Bu. Pak Rigi juga. Atika, Dari Palu, Bu. dari Palu. Dokter Imelda, Dari Tolai saya, Bu. dari Tolai. Oke, berarti yang ceritanya yang orang-orang baru ini Azwar ini orang Bantaeng. Ya toh yang lain ini kan walaupun orang Bali tapi memang dari Tolai kan? Ya. Azwar, Azwar ada culture shock nggak pas datang di Parigi? Kalau culture shock mungkin tidak ada, Bu, yang saya Hmm. rasakan. Sekarang cuman yang agak shock-shock sedikit ya gempa-gempanya, Bu. Kalau orang Palu sudah biasa, orang pokoknya orang Sulteng itu biasa lah dengan apa nih dengan gempa. Iya, kalau di Makassar kan memang bukan daerah jalur gempa ya, jadi dia kaget saja kalau sedikit-sedikit goyang, sedikit-sedikit goyang gitu ya. Jadi ada gempa gitu. Tapi kemarin kita gempa kuat terasa sampai Makassar juga ya, yang gempa kuat yang 2018. Sekarang orang juga lagi ketar-ketir kan karena kejadiannya September. Terus gempanya sering lagi di bulan September. Wah, itu sudah banyak yang trauma lagi. Itu banyak sudah itu yang sudah siap, pokoknya sudah siap tasnya. Jadi kalau kenapa-kenapa bisa langsung lari karena kita gempa yang 2018 itu wah, itu kocar-kacir kita itu ya. Ibu itu tahu enggak, ibu itu waktu gempa itu ibu itu kan baru pulang kantor. Jadi ibu itu apa mau siap-siap apa ini mandi, mau sholat. Jadi ibu cuma pakai celana pendek sama kensi baju lengan pendek. Tiba-tiba gempa. Terus ibu dengan posisi begitu pakai kensi, pakai celana pendek itu ibu itu jadi apa nih petugas lalu lintas. Di apa nih di jalan haji. Tapi ibu ndak sadar ibu posisinya pakaiannya ibu gitu dengan rambutnya yang terurai kayak rambutnya orang-orang Papua itu yang rambutnya acak kadul itu sudah seperti itu modelnya ibu. Ibu karena panik ya, ndak sempat, ndak ada pikiran untuk pakai baju waktu itu kan. Terus pergi di Jalan Kimaja itu kita kan naik mobil keluar pas mau keluar itu kan lagi padat merayap mobil itu melintang kiri kanan itu jadi ada yang dari pertigaan itu mau belok kanan ada yang mau belok kiri gitu terus yang dari arah jembatan mau ke arah menjauhi jembatan dari ini ada yang mau menuju ke jembatan mau menyeberang gitu. Ibu itu turun dari mobil karena mobil sudah tidak gerak. Ibu jadi petugas lalu lintas. Ibu tengah jalan, ayo maju Pak, maju, maju. Kemudian, eh, Bu, Ibu minggir dulu, Ibu minggir supaya bisa jalan. Ya ampun, Ibu tidak sadar. Sampai di bandara pun, Ibu waktu itu apa ini pergi apa itu pergi cari tempat apa aman itu ke bandara karena kalau kita ada apa-apa kan waktu itu ya, di badan bencana itu kalau kasih sosialisasi kalau terjadi apa-apa kita titik evakuasinya itu di bandara. Jadi ibu pergilah ke bandara sampai di bandara itu ada teman-teman ibu yang kepala-kepala bidang semua dari Poso kan waktu itu ibu baru pulang dari kantor ada kegiatan dari semua kabupaten datang ke BPSDM kita lagi kegiatan di kantor jadi teman-teman kabupaten pada datang itu ada teman dari Poso saya ingat sekali itu. Eh,
Jadi siapa lagi namanya? Saya teriak tuh nama bapak itu. Nah, Pak, sini. Jadi nah, siapa dia nah, sampai dekat. Dia sama sekali tidak kenal saya. Bagaimana mau kenal saya? Saya cuma pakai celana pendek, short pendek, sama baju Kensi dengan rambut yang acak kadul itu. Sampai dekat dia bilang, Ibu Aspina. Iya Pak, sini Pak, Bapak. Nah, saya haus, saya tak kenal Ibu. Untunglah aku sempat singgah di warung. Singkat di warung saya beli air. Jadi waktu itu warung itu buka dia masih pakai lilin karena sudah gelap. Saya sempat beli air. Ah, itu saya bagi-bagi air itu di bandara karena orang sudah pada kehausan kan lari semua ke bandara waktu itu. Itu peristiwa gempa itu. Ibu ndak bisa lupa itu kejadian. Mungkin ke teman-teman juga merasakan ya kejadian itu. Bagaimana posisi kita semua itu pada saat gempa itu. Kalau Azwar dia tidak rasakan. Ya, kalau teman-teman yang lain merasakan ya, ada yang ya kan merasakan semua ya gempa waktu itu. Jadi ada yang kalau kita berbicara tentang manajemen ASN, ada namanya manajemen kinerja. Jadi di manajemen ASN itu ada namanya manajemen kinerja. Jadi di manajemen kinerja itu berkaitan dengan kita karena kita adalah daerah rawan bencana, maka ada namanya penyusunan perencanaan kontingensi. Nah, perencanaan kontingensi itu teman-teman itu lintas sektor yang bikin. Jadi apabila terjadi gempa tidak akan terjadi seperti kejadian kita di 2018. Ya kan? Di 2018 itu betul-betul kita kacau ya karena kita tidak punya perencanaan kontingensi siapa yang berperan sebagai apa pembagian tugasnya itu belum ini tertata bagus. Nah, jadi mudah-mudahan ini ke depannya karena ada kejadian itu teman-teman misalnya di Parimo itu sudah membuat berkaitan dengan manajemen ASN-nya, ya, khususnya di manajemen kinerja, itu sudah berbagi peran. Jadi misalnya di nakesnya perannya apa? Apabila terjadi bencana, itu langsung. Jadi tidak perlu lagi menunggu perintah karena kita sudah ada istilahnya sudah disusun perencanaan kontingensinya. Jadi langsung ada misalnya nakes puskesmas ini tugasnya ini apabila terjadi bencana. Jadi pada saat ada bencana itu langsung sudah langsung take action karena perencanaannya sudah dibuat. Seperti itu. Nah, cuma yang kemarin belum seperti itu. Jadi untuk saat ini teman-teman sudah boleh ya nanti leading sektornya itu teman-teman di BPBD ya begitu juga misalnya di peternakan PUPR-nya itu perannya nanti apa pada saat terjadi bencana. Jadi sudah berbagi peran tapi perannya harus jelas dan sudah istilahnya mengalokasikan anggarannya gitu. Di anggarannya itu sudah jelas nanti ada anggaran jadi kita langsung gerak saja gitu ya. Gerak saja untuk melakukan penyelamatan dan sebagainya. Bisa ya teman-teman? Saya minum dulu. Saya ini bicara dari jam 7 pagi lewat tadi. Ya, sampai sekarang enggak non-stop. Sudah 5 sesi Ibu ngajar. Sebentar lah, malam lagi ada 6 sesi hari ini. Ya, minum dulu. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Di manajemen ASN itu tadi sudah ada penugasan. Ya, sudah ada penugasan. Jadi nanti teman-teman isu-isu di manajemen ASN itu lebih bagaimana pekerjaan kita ya pekerjaan kita kualitasnya kinerja masing-masing unit seperti itu nanti masuk ranahnya semua di manajemen ASN. Jadi di manajemen kinerja itu ya kinerja ASN itu Anda dituntut harus menyusun yang namanya SKP. Apakah kalian sudah menyusun SKP semua? Belum? Ini sudah mau akhir tahun ini. Nanti kalian tidak bisa naik pangkat kalau tidak ada SKP dan penilaian kinerjanya. Ya. Nah, jadi salah satu yang diurus di manajemen ASN itu adalah masalah kinerja. Ya, masalah kinerja. Jadi nanti teman-teman selesai sesi belajar ini, teman-teman itu sudah harus nyusun SKP. Nanti bisa konsultasi dengan bagian kepegawaian, ya. Karena ini sudah September. Anda punya SKTMT berapa? Juni. Juli, Bu. Juli. Jadi 1 Juli ya. Jadi nanti Anda bikin SKP ya, SKP-nya itu 1 Juli
ya sampai 31 Desember 2025. Nah, itu sudah harus bikin. Ya kan sudah Juli, Agustus, September, sudah 2 bulan lewat. Ya, jadi teman-teman nanti bikin SKP-nya periodenya berarti Juli sampai Desember 2025. Karena di manajemen AIS ini mengatur juga tentang kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Ya, nah, jadi nanti teman-teman semua selesai dari sini sudah nanti bisa konsultasi bagian kepegawaian kami mau buat SKP gitu ya. Nah, jadi nanti karena tidak bisa nanti kalian bikin SKP sudah nanti di Januari 2025 ya. Nah, nggak bisa. Bagaimana mau dinilai? Sedangkan penilaian kinerja kita itu periodenya di Juli sampai di Desember 2025. Nah, jadi makanya nanti teman-teman dalam apa nih manajemen ASN ini salah satunya membuat SKP sasaran kinerja pegawai. Nah, SKP itu disusun berdasarkan jabatan Anda masing-masing. Jadi misalnya dokter itu apa dasar hukumnya? Ada Permenpan nomor sekian tentang jabatan dokter. Nah, di situ ada uraian tugasnya dokter. Dokter tinggal mengambil di situ uraian tugasnya di situ, dimasukkanlah ke dalam SKP. Nah, kemudian SKP itu dikerjakan, ya sasaran kerjanya dikerjakan. Setiap pekerjaan itu butuh yang namanya dokumentasi hasil kerja. Jadi teman-teman harus bikin semua dokumentasinya. Jadi kalau tidak bikin SKP nanti susah mau dinilai dokumentasi hasil kerjanya apa. Ya, nah nanti susah untuk penilaiannya. Jadi kalau sudah, aduh, mana SKP? Nggak ada. Terus bagaimana kita mau nilai? Ya, atasan kita tentu tidak bisa menilai kita punya kinerja kalau kita tidak bikin perencanaan kerjanya. Jadi rencana kerja disusun berdasarkan dasar hukum jabatan kita. Ya, jabatan kita sebagai dokter, sebagai bidan. Bidan ada tuh Permenpan nomor sekian tentang jabatan bidan. Ada tugas-tugasnya itu, uraian tugasnya di situ, di dasar hukumnya itu. Anda tinggal, jadi uraian tugas kita itu biasanya banyak. Banyak tuh, setiap jabatan itu banyak. Nanti tinggal disesuaikan dengan SKP atasan, karena kita menyusun rencana kerja kita merujuk kepada capaian kinerja atasan. Seperti itu. Jadi kita punya pekerjaan misalnya ada 30 uraian tugas kita. Kita lihat lagi SKP atasan itu seperti apa dia. Mungkin dari 30 uraian tugas kita itu yang dikerjakan misalnya dikerjakan atasan itu 20. Berarti kita 20 uraian tugas yang kita taruh di SKP. Kalau Bu ternyata cuma 10 yang kita penuhi tugas atasan ya penyelesaian tugas atasan. Kita lakukanlah 10 gitu di tugas kita seperti itu. Jadi nanti apakah semuanya juga bisa? Bisa sih semuanya kita kerjakan. Cuma kan kita punya target tuh ya. Targetnya kita dalam 6 bulan ini apa yang selesai kita kerjakan dari Juli sampai Desember. Itu berkaitan dengan manajemen kinerja. Ya, manajemen kinerja masuk di dalam manajemen ASN. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman sudah bikin ini Fitri, misalnya di peternakan, apa yang kau kerjakan nih Fitri selama 6 bulan ini? Itu bikin tuangkan dalam SKP. Nanti dokumentasikan semua hasil kerjanya. Nanti ada juga penilaian sikap perilaku yang berakhlak itu, masuk juga di situ penilaiannya. Jadi nanti teman-teman di akhir tahun sudah serahkan SKP untuk dinilai ya pelaksanaannya sudah ada dokumentasi hasil kerja sudah ada masuk semua tinggal dinilai jadi di awal tahun sudah keluar tuh penilaian kinerja kita. Nanti di situ akan muncul predikat kita apa predikat kinerja kita apakah sangat bagus atau sangat baik atau baik gitu ya. Seperti itu. Nah nanti itu menjadi bahan untuk Anda ajukan untuk naik pangkat ya naik pangkat dan naik jabatan tapi mungkin belum naik jabatan sih masih naik pangkat biasanya ya naik pangkat kalau dia sudah 3B 3C apakah jabatannya masih sama pertama atau muda kalau ke 3D misalnya ke 3C sudah muda berarti ya kalau yang masih 3A 3B berarti dia masih yang pertama kalau masuk ke 3C berarti sudah muda, berarti jabatannya sudah nanti beda. Ya, pangkatnya beda, jabatannya beda. Seperti itu. Ya,
Bisa ya, dipaham ya teman-teman ya. Jadi selesai nanti ini sudah teman-teman langsung apa nih bergegas ke apa nih bagian kepegawaian untuk bikin SKP-nya. Karena nanti susah nanti kalau kalian nanti mau bikin di Desember, Anda bingung nanti mau tampilkan hasil kerjanya seperti mana, seperti bagaimana. Ya kan? Bagaimana saya mau tampilkan hasil kerjaku? Aduh, yang saya susun nggak belum ada perencanaannya. Jadi kita susun perencanaan, kita laksanakan, kita lakukan lagi nanti pengawasan hasil kerja kita atau kita evaluasi dan nanti ada kita tindak lanjuti hasil kerja kita. Ya, bisa ya dipaham ya tentang manajemen ASN ini. Jadi manajemen ASN itu banyak isinya sih tentang disiplin juga ya. Nah, itu yang masuk nanti dibahas oleh eh, apa nih Dokter Atika dan Imelda ya, dua orang yang akan membahas tentang disiplin pegawai. Nah, itu. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak ada? Saya Bu, Ya, sedikit silakan Azwar. Silakan. ini Bu, sebenarnya ini terkait pertanyaan sudah lama sebenarnya saya mau Hmm. konsultasikan juga terkait persoalan SKP Bu. Hmm. Apakah kan setelah saya cek kemarin-kemarin untuk jabatan yang saya tempati sekarang, Hmm. pengelola sumber daya air ahli Hmm. pertama, Hmm. untuk latar belakang pendidikan saya ternyata untuk jabatan yang saya tempati sekarang itu tidak tercantum dalam Permenpan RB ini Bu, Hmm. di nomor 79 tahun 2021. Apakah itu kemudian berpengaruh nantinya ke pembuatan SKP saya di belakang, karena dari isi Permenpan itu sendiri memang tidak menyebutkan latar belakang pendidikan saya Bu, begitu. Hmm. Hmm. Jadi nanti Azwar itu fokus kepada nama jabatan yang di SK, ya. Jadi bukan latar belakang pendidikannya Pak Azwar nanti, enggak. Kita lihatnya di jabatan itu, jabatannya Pak Azwar apa di situ. Ah, kemudian kita cari dasar hukumnya, biasanya di Permenpan atau keputusan Menpan nomor sekian gitu ya. Nanti sudah ada uraian tugasnya di situ. Itu yang kalian dikasih masuk di SKP-nya. Beda kalau misalnya Anda jabatannya apa, kemudian disuruh kerjakan bukan di jabatan itu. Nggak boleh. Nggak boleh, nanti nggak bisa naik pangkat kalian. Jadi Anda masukkan SKP-nya sesuai dengan uraian tugas yang ada di SK jabatan itu. Ya, SK pengangkatan Anda itu kan ada tertulis di situ nama, eh, NIP, jabatan. Jadi Anda menguraikan tugas itu sesuai dengan jabatan itu. Kalau tidak, nanti Anda tidak bisa naik pangkat. Karena apa jabatannya orang ini terus apa yang dia kerjakan. Kalau misalnya ditempatkan di tempat apa nih di tempat lain, itu berarti masuk sebagai tugas tambahan. Nanti masukkan dia di SKP itu kan ada tuh, dia tugas utama apa, ada tugas tambahan. Jadi kalau misalnya Anda ditempatkan di mana gitu ya, bukan apa nih di jabatan Anda ini misalnya, itu masuk di tugas tambahan. Nanti tinggal Anda lihat keterkaitan tugas tambahan itu dengan tugas utamanya, ya. Bisa dipaham ya tugas utamanya gitu. Jadi masuk, oh tugas tambahan ini berkaitan dengan tugas utama saya. Ya misalnya apa nih apa ini menyiapkan data ya tentang pengelola apa gitu ya. Eh, Misalnya saya tugas tambahanku turun lapangan misalnya. Ada kan datanya hasilnya gitu ya. Jadi saya laksanakan untuk turun lapangan, tapi data hasilnya menjadi bahan saya untuk tugas utama saya. Bisa dipaham ya? Jadi nanti uraian tugasnya tidak boleh nanti keluar dari uraian tugas di jabatan itu. Sama dengan ibu. Ibu biasanya diperbantukan ya di bidang-bidang. Tapi ibu tidak tuliskan itu sebagai tugas utama, tidak. Tugas utama ibu ya mengajar. Jadi saya taruh di situ tugas utama aku mengajar. Walaupun nanti saya diminta kerjakan ini, kerjakan itu. Ini Bu Asmina minta tolong bantu ini. Saya kerjakan. It's okay, saya kerjakan. Saya kerjakan, tapi masuk dalam tugas tambahan. Kemudian tugas utamaku apa? Kalau misalnya saya tidak ngajar,
Nah, berarti kalau saya nggak ngajar, saya lihat lagi uraian tugasku. Di situ uraian tugasku itu menyiapkan bahan perencanaan, bahan ini. Ah, sudah, itu masuknya saya di situ nanti di SKP ku. Jadi saya tinggal lihat, oh tahun depan tidak ada kegiatan pelatihan nih. Saya lihatlah uraian tugasku di mana saya masuknya untuk bisa berkinerja seperti itu. Oh, jadi apa ini melakukan pengembangan kompetensi, ya melakukan apa ini eh, kegiatan peningkatan profesionalisme gitu. Nah, jadi ibu bikinlah misalnya ibu tidak ngajar, ibu bikinlah itu supaya terisi waktu-waktunya. Jadi ibu misalnya bikin buku, ibu bikin buku lah gitu. Ya, ibu tulis sendiri bukunya. Kalau tidak ngajar, sudah ibu bikin nih apa nih. Nah, jadi ibu kerjasama dengan teman-teman di Jogja. Terbitkan dulu nih bukuku gitu. Saya bikin lah buku itu. Jadi kalau misalnya kegiatan ngajar tidak ada, saya tidak diam saja. Saya nulis di jurnal, saya mengisi di ini, banyaklah buku-buku yang saya tulis gitu ya. Eh, saya tuliskan, kemudian nanti saya terbitkan, itu bisa dipakai di pembelajaran-pembelajaran di eh, apa di diklat-diklat kepemimpinan kalau ibu yang ibu bikin-bikin ini. Seperti itu. Bisa ya, teman-teman. Jadi dilihat uraian tugasnya sesuai jabatan yang kita punya. Jangan sampai lari, ya. Nanti kalian tidak bisa naik pangkat. Sekarang ibu pangkatnya 4C. 4C eh, pembina apa nih? Pembina utama muda gitu ya. Nah, jadi Widyaswara ahli madya ibu. Jadi jabatan ibu sekarang Widyaswara ahli madya. Ibu mau ke utama 4D belum bisa karena tidak ada formasi. Jadi nanti manajemen ASN itu berkaitan juga apa ini perencanaan pegawai, perencanaan pengadaan. Nah, seperti itu. Nah, jadi di pengadaan untuk Widyaswara ahli utama, ya kan habis madya utama 4D 4E itu Widyaswara ahli ahli utama. Nah, itu formasinya tidak ada. Jadi tidak ada pengadaan untuk ke sana, pengadaan pegawai untuk naik promosi di tingkat utama. Tidak ada, tutup seluruh Indonesia. Jadi sudah ibu sekarang bertahan di 4C karena formasi untuk 4D-nya tidak ada. Bisa ya? Ya, nah, jadi nanti silakan nanti teman-teman ya apa nih memahami baik nanti manajemen ASN, tapi nanti lebih paham lagi pada saat teman-teman sudah mulai mempresentasikan tugas-tugas yang diberikan. Ya, tugas yang Ibu berikan nanti kita lebih paham lagi. Oh, ternyata pengelolaan ASN seperti ini, ya. Nah, tapi yang Ibu tekankan dulu teman-teman bikin dulu apa ini SKP-nya, ya. Semuanya bikin SKP-nya, eh, tuliskan dalam uraian tugasnya gitu ya. Kemudian tampilkan bukti-bukti fisiknya atau dokumentasi semua hasil kerjanya. Anda sebagai dokter, apa hasil kerjamu di 2025, dokter apa hasil kerjamu di 2025 ini, dan teman-teman yang lain. Ya, yang di kecamatan, apa hasil kerjanya? Jangan sampai so duduk-duduk sampai Desember, nggak tahu apa hasil kerjanya si Atika ini. Ya, dia pergi kantor, betul dia pergi kantor, dia absen, habis pulang lagi. Terus nanti ditanya, apa hasil kerjanya? Bingung dia. Nah, apa yang dia kerjakan? Nah, dia kerjakan di kantor karena nggak bikin SKP-nya. Ya kan, kalau bikin SKP, terencana kita punya pekerjaan, tinggal kita laksanakan, ya kita tampilkan semua hasil kerjanya. Baru nanti dievaluasi. Nah, hasilnya penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini akan menjadi bahan untuk Anda mendapatkan promosi untuk naik pangkat atau naik jabatan. Bisa dipaham ya, teman-teman ya? Oke. Nah, jadi kemudian nanti ada materi juga Smart ASN. Nanti juga akan dibahas teman-teman dulu dari digital etiknya sampai digital skillnya gitu ya. Jadi yang pasti dunia sekarang ini menghadapi pola pikir, pola kerja yang sudah berubah. Ya kan, mindset kita tentang pelayanan, tentang peningkatan kinerja itu tidak lagi seperti dulu ya. Jadi layanan itu sekarang lebih ke bagaimana layanan itu mudah ya. Bisa kalau kita bisa dari rumah mendapatkan layanan dari rumah. Ya kan, enggak usah lah ya. Kalau kita mau makan bakso saja kita tidak pergi ke penjual bakso. Ya kan, tinggal buka saja HP, pesan bakso. Baksonya diantar sampai di rumah. Benar kan? Nah, sekarang bagaimana dengan teman-teman? Ya, teman-teman di pemerintahan. Apakah bisa memberikan layanan seperti itu?
pasti bisa ya. Jadi kalau nanti yang Smart ASN bisa nanti rujukan-rujukannya itu ke Jawa Timur, Jawa Barat, Bandung, itu sudah menjadi Smart City. Itu luar biasa di sana tuh di Smart City itu ya. Di Bandung itu orang mau bikin KK tidak perlu lagi mau bikin KTP, tidak perlu lagi datang ke perpanjangan KTP ya atau apa ini penerbitan kakak misalnya tidak lagi perlu datang ke kantor Dukcapil gitu ya. Mereka sudah apply by aplikasi, nanti hasilnya ya fisiknya misalnya kakak atau KTP nanti dikirim sama ojol ya. Dikirim sama kurir, kurir yang akan datang ke rumah ngantarin. Bu, eh, ini sudah apa kiriman dari Dukcapil. Seperti itu sudah modelnya ya layanan. Jadi kita harus mampu beradaptasi. Kemarin teman-teman sudah belajar tentang nilai adaptif kan? Jadi untuk Smart ASN ini bagaimana kita mampu beradaptasi dengan apa ini cara pikir yang sudah berubah, cara kerja yang sudah berubah ya. Seperti itu nanti untuk dalam rangka apa? Peningkatan kualitas layanan, peningkatan kinerja. Jadi nanti dilihat nih di mana saya bisa masuknya nih ya di dalam apa nih bentuk-bentuk penerapan literasi digital. Oke, aman? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Aman ya? Nanti kita lebih enak nanti kalau sudah teman-teman presentasi. Ya, jadi teman-teman kalau sudah presentasi tugasnya masing-masing nanti kita lebih paham, lebih enak lagi kita diskusinya. Ya, bisa ya? Oke. Kalau enggak ada yang mau ditanyakan kita bisa istirahat aja dulu. Ya, kita bisa istirahat aja dulu. Nanti teman-teman langsung bisa kerjakan tugasnya. Ya, langsung jadi apa nih isi waktunya langsung bisa kerjakan tugasnya. Kemudian nanti insya Allah besok kita ketemu di jam 3:30 sore ya 3:30 sore kita ketemu nanti teman-teman di hari besok itu kita presentasinya tugas manajemen ASN tapi misalnya waktunya eh, masih bisa ya bisa kita lanjutkan dengan presentasi untuk yang Smart ASN ya seperti itu nanti kita lihat waktunya ya waktunya untuk presentasi ya waktunya tapi biasanya Ibu manajemen ASN selesai satu sesi Smart ASN selesai di satu sesi, kemudian analisis isu ya manajemen ASN Smart ASN itu selesai di satu sesi. Seperti itu biasanya Ibu ya, selalu seperti itu. Tapi nanti lihat kondisinya ya, siapa tahu nanti cepat presentasinya, apalagi kalau teman-teman tampilkan dalam bentuk video, biasanya akan cepat selesai. Jadi nanti tugas untuk Smart ASN-nya bisa maju untuk di besok ya, seperti itu. Oke deh teman-teman. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita bisa istirahat ya. Jadi ini untuk pengantar kita untuk menjelaskan penugasan kepada teman-teman semua, bercerita sedikit tentang manajemen ASN, Smart ASN-nya nanti kita lihat ya. Ada yang apa ini? Ada penerapan best practice-nya. Nanti kita lihat best practice-nya di mana-mana. Tapi kalau best practice itu banyak-banyak sih di Jawa Barat atau di Jawa Timur. Ya, itu inovasi-inovasi itu banyak sekali di sana. Jadi nanti teman-teman boleh searching ya inovasi-inovasi yang kira-kira nanti bisa kita ya, kita bisa adopsi untuk kita terapkan di Parigi Motong. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, teman-teman, kita bisa istirahat dulu. Silahkan teman-teman menyiapkan tugasnya for besok, dan insya Allah kita ketemu lagi besok. Oke, aman? Aman ya, kalau tidak ada yang ditanyakan kita tutup ya sesi ini. Jadi teman-teman terima kasih ya atas kerjasamanya dan kita tutup sama-sama sesi ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, sehat semuanya ya. Terima kasih Ibu. Selamat Ya, malam Ibu. makasih. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, saya mohon izin ya, live duluan ya.